Seorang gadis belia menahan kesakitan saat suara-suara yang jaraknya jutaan mil itu terdengar begitu dekat di telinganya, yang membuat hidungnya mengeluarkan cairan merah tersebut. Di mana sebelumnya, di dalam sebuah bis wisata, serombongan mahasiswa sedang pergi menuju tempat wisata. Mereka terlihat asik dengan perjalanan mereka, termasuk seorang gadis cantik yang tengah fokus mendengarkan headphone-nya, di mana sahabatnya tak berhenti menggodanya, membuat gadis cantik itu tersipu malu. Diam-diam gadis itu pun mengelus perutnya yang mulai membesar. Ternyata gadis itu sedang hamil muda. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba bis itu berbelok menuju jalanan yang lebih sempit dan sepi, dan berhenti di depan sebuah gerbang tinggi yang seketika terbuka, dan bis itu pun meluncur masuk ke dalam, membuat para mahasiswa yang kebingungan itu saling bertanya mereka dibawa kemana, di mana para lelaki dewasa yang ada di dalam bis itu saling melihat. Dan seketika asap pun bermunculan, di mana para siswa itu benar-benar terkejut dan berteriak panik. Mereka berusaha untuk keluar, namun bis itu terkunci rapat, membuat para mahasiswa itu berjatuhan satu persatu, termasuk sang gadis cantik yang masih setengah sadar melihat keadaan di dalam bis itu yang tampak gelap tertutup asap, yang akhirnya gadis itu pun pingsan tak sadarkan diri dan dibawa keluar oleh para pria bertopeng itu. Saat tersadar, gadis itu pun samar mendengar suara berita televisi yang tengah menyiarkan sebuah kecelakaan bis wisata yang terguling ke dalam jurang sedalam 21 meter itu, di mana diinfokan terdapat sebanyak 36 penumpang di dalamnya. Tiba-tiba seorang wanita bernama Dr. Beck sudah berdiri di sampingnya seraya menenangkan dirinya dan berkata jika ia sudah tahu kalau sang gadis tengah mengandung bayi perempuan, dan mengatakan jika bayinya tersebut akan memiliki saudara dan akan memiliki banyak saudara kembar. Ucap sang wanita membuat sang gadis terkejut dan menatap wanita itu dengan penuh tanda tanya. Saat gadis itu bertanya apa maksud ucapan sang wanita, tiba-tiba seorang wanita yang sangat mirip dengan wanita itu menjawabnya tidak apa-apa. Ternyata itu adalah saudara kembarnya, yang ternyata Dr. Beck dan kembarannya tersebut telah memodifikasi anak dalam kandungan tersebut sejak lahir, hingga terciptalah cikal bakal manusia baru yang sesuai dengan keinginan mereka, di mana dua anak kembar sang mahasiswi tersebut adalah gadis bernama Jayon dan saudara kembarnya Yoja. Di mana hari itu sama seperti saudara kembarnya, Yoja berhasil meloloskan diri dari laboratorium itu. Gadis itu melarikan diri saat dirinya telah berusia 18 tahun. Dan karena selama 18 tahun itu gadis tersebut tak pernah melihat dunia luar, gadis itu pun benar-benar bingung saat keluar dari laboratorium tersebut. Bahkan ia pun menderita Alzheimer sama seperti saudaranya Jayon. Pendengarannya pun sangat tajam hingga ia pun tampak kesakitan saat berada di dunia luar yang membingungkan itu. Sementara di kediaman saudara kembar Dr. Beck, seorang kepala lembaga laboratorium penelitian rahasia bernama Jang datang menemuinya dan memberitahukan jika terjadi penyerangan di laboratorium yang mereka sebut Arkmain itu pada dini hari oleh orang-orang tak dikenal. Padahal menurutnya hanya segelintir orang yang mengetahui tentang lab tersebut. Tapi pemuda itu menaruh curiga pada dua kelompok, yaitu Transhumanism dan Union. Namun ia lebih mencurigai jika ada orang dalam yang berperan pada penyerangan tersebut, membuat sang wanita tampak terkejut saat mendengar jika subjek penelitian mereka bernama Yoja pun ikut menghilang. Pemuda itu pun meminta agar sang wanita membantunya mencari sang gadis. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video. Bikin semua beken. 폐기된 게 아니라 망실이란 건가요? 네, 망실됐습니다. 제 발로 걸어 나갔어요. 좋댔죠 뭐.